Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengerjaan soal mengenai dua pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu integrasi numerik. Lalu untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu solusi persamaan diferensial biasa. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan pertama yaitu integrasi numerik dengan menggunakan metode Romberg. Untuk soalnya, suatu sensus yang diadakan oleh DLLA-AJ terhadap sebuah ruas jalan protokol menghasilkan tabel korelasi antara debit kendaraan yang melintas jalan tersebut dengan jangka waktu dalam hitungan jam seperti di bawah ini. Untuk waktunya dibagi menjadi dua yaitu siang dan malam, lalu untuk sebelah kanannya yaitu jumlah kendaraannya. Jika jumlah mobil yang melintas jalan tersebut sebanding dengan integrasi dari debit kendaraan yang melintasinya, maka hitunglah jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol tersebut siang hari atau malam hari. Pilih salah satu selama periode dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 menggunakan metode Romberg. Kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Di sini saya mengambil waktu siang hari. Di sini T untuk jamnya, lalu FT untuk jumlah kendaraannya. Setelah itu kita akan mencari I T titik tengah dan FT titik tengah. Untuk I titik tengahnya kita menggunakan rumus I iterasi 0 plus I iterasi 1 bagi 2. Setelah itu kita akan mencari T titik tengah dan FT titik tengah. Untuk T titik tengahnya dengan selisih 1. Baik, setelah itu kita langsung ke tabel Rombergnya. Untuk K-nya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk N-nya kita menggunakan rumus N sama dengan 2 pangkat K. Untuk iterasi 0 yaitu 2 pangkat 0. Untuk iterasi ke 1, kedua, dan 3 dengan menggunakan rumus yang sama bisa kita tarik saja. Setelah itu kita akan mencari H-nya dengan memasukkan rumus 10 min 1 per N sehingga menghasilkan 9. Lalu untuk H iterasi yang pertama sama dengan menggunakan rumus yang sama bisa kita tarik saja. Setelah itu kita akan mencari OH pangkat 2. Untuk iterasi 0 kita masukkan H dibagi 2 kali FT iterasi 0 plus FT iterasi 9 sehingga menghasilkan 972. Lalu untuk H pangkat 2 iterasi ke satunya kita masukkan rumus H iterasi 1 dibagi 2 kali FT iterasi 0 plus 2 kali FT titik tengah iterasi 4,5 plus FT iterasi 9 sehingga menghasilkan 895,5. Lalu untuk OH pangkat 2 iterasi 2 kita masukkan rumus H iterasi 2 dibagi 2 kali FT iterasi 0 plus 2 kali FT titik tengah iterasi 2,5 plus FT titik tengah iterasi 4,5 plus FT titik tengah iterasi 6,5 sehingga menghasilkan 922,5. Selanjutnya untuk OH pangkat 2 iterasi 3 kita masukkan rumus H iterasi 3 dibagi 2 kali FT iterasi 0 plus 2 kali jumlah FT iterasi 1 sampai 26 plus FT iterasi 27 sehingga menghasilkan 1035. Setelah itu kita akan mencari OH pangkat 4. Kita mencari iterasi pertama terlebih dahulu dengan memasukkan rumus OH pangkat 2 iterasi 1 plus OH pangkat 2 iterasi 1 min OH pangkat 2 iterasi 0 dibagi 2 pangkat 2 min 1 sehingga menghasilkan 870. Untuk
iterasi kedua dan ketiganya dengan menggunakan rumus yang sama bisa langsung kita tarik saja, sehingga menghasilkan 931,5 untuk iterasi kedua. Untuk iterasi ketiganya yaitu 1072,5. Setelah itu kita akan mencari OH pangkat 6. Untuk iterasi keduanya kita masukkan rumus OH pangkat 4 iterasi 2 plus OH pangkat 4 iterasi 2 min OH pangkat 4 iterasi 1 dibagi 2 pangkat 4 min 1, menghasilkan 935,6. Lalu untuk iterasi ketiganya dengan rumus yang sama bisa kita tarik saja sehingga menghasilkan 1081,9. Setelah itu kita akan mencari OH pangkat 8 iterasi 3 dengan memasukkan rumus OH pangkat 6 iterasi 3 plus OH pangkat 6 iterasi 3 min OH pangkat 6 iterasi 2 dibagi 2 pangkat 6 min 1, sehingga menghasilkan 1084,222. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kendaraan yang melewati jalan protokol saat siang hari sebanyak 1084 kendaraan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pokok permasalahan 2, yaitu solusi persamaan diferensial biasa. Untuk soalnya, diketahui sistem PDB orde 1 dy per dt sama dengan min 0,5 y dengan y sama dengan 4, dz per dt sama dengan 4 min 0,3 z min 0,1 y dengan z sama dengan 6. Hitunglah y 0,4 dan z 0,4, gunakan h sama dengan 0,2. Metode yang digunakan adalah metode Runge-Kutta orde 3. Dapat kita ketahui bahwa hanya 0,2. Kita dapat menyelesaikan menggunakan rumus ini. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama kita akan mencari y-nya. Kita kerjakan iterasi 0 terlebih dahulu. Kita masukkan untuk t-nya 0 lalu y-nya 4. Untuk k1-nya kita masukkan h dikali min 0,5 kali y. Lalu untuk k2-nya h dikali min 0,5 itu dalam kurung y plus k1 dibagi 2, sehingga menghasilkan min 0,38. Lalu untuk k3-nya kita masukkan rumus h kali min 0,5 kali y min k1 plus 2 kali k2, sehingga menghasilkan min 0,364. Setelah itu kita akan mencari iterasi ke-1-nya. Dengan t-nya t iterasi 0 plus h atau 0,2, sehingga menghasilkan 0,2. Setelah itu kita akan mencari y-nya. Kita masukkan rumus y plus 1 per 6 dikali k1 plus 4 kali k2 plus k3, sehingga menghasilkan 3,619333. Lalu untuk k1-nya kita masukkan h dalam kurung min 0,5 dikali y iterasi 1, sehingga menghasilkan min 0,36193. Lalu untuk k2-nya dengan rumus yang sama dengan k2 iterasi 0, tetapi diganti y dan k1-nya. Lalu untuk k3-nya untuk rumusnya sama dengan k3 iterasi 0, tetapi diganti y, k1 dan k2-nya disesuaikan, sehingga menghasilkan min 0,32936. Setelah itu kita akan mencari iterasi keduanya. Dengan t-nya dengan rumusnya sama, kita tarik saja dari iterasi yang ke-1. Lalu untuk y-nya juga dengan rumus yang sama, kita tarik saja dari iterasi yang ke-1.
sehingga menghasilkan 3,274893. Jadi untuk Y-nya dapat kita ketahui bahwa Y-nya 3,274893. Setelah itu kita akan mencari Z-nya dengan cara yang sama dan rumus yang sama, akan tetapi kita ubah saja bagian Z-nya dengan diketahui di soal Z-nya yaitu 6, sehingga menghasilkan Z-nya 6,679334.